Hai, halo, selamat datang di podcast Belajar Alkitab barengan sama William dan gue Steven. Halo. Iya, podcast ini dibuat bukan buat ngajarin soal Alkitab, tapi belajar sama-sama ya soal Alkitab, soal isi dari firman Tuhan. Kita ini memang backgroundnya ya beragama Kristen lah ya. Lu ada Kristen sih. ada agama terdahulu nggak? Enggak, gue dari lahir udah Kristen sih. Oke, gue juga dari lahir udah Kristen. Mungkin kita bahas langsung aja. Topiknya adalah kenapa lu Kristen? Apakah karena agama orang tua? Iya, kita berdua iya sih agama orang tua. Iya nggak sih? Memang biasa kayak gitu sih, tapi gue juga suka denger masalahnya orang yang Kristen itu belum tentu Kristen gitu loh. Iya, make sense. Karena mungkin pengalaman gue terdahulu, gue Kristen, tapi gue nggak merasakan bahwa gue benar-benar Kristen nih. Mungkin kita mulai dari kata Kristennya dulu ya. Kata Kristen itu muncul pertama kali kan di Perjanjian Baru. Di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Oke. Nah, Kristen ini berasal dari kata Greka, Christianos. Christianos yang artinya pengikut Kristus. Harusnya ya kalau kita sebut diri kita orang Kristen, artinya kita tuh ngaku kalau kita itu pengikut Kristus dong, sama kayak murid Yesus. Tapi rada susah ya Pak, kalau kayak murid Yesus, kalau bukan pendeta kayaknya susah deh jadi kayak murid Yesus. Iya, tapi murid Yesus juga nggak dibilang mereka itu pendeta kan, mereka kan murid kan. Iya sih, tapi kan pendeta sama murid Yesus tuh kayak sama-sama menginjil, sama-sama memberitakan firman Tuhan. Sedangkan kita yang hidup sebagai manusia normal hari-hari gitu. Emang kita nggak boleh beritakan firman Tuhan, boleh juga kan? Ya boleh sih. Coba deh kita lihat murid Yesus tuh gimana sih. Gue pernah baca sih di Yohanes 8 ayat 31. Kita baca ya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, itu maksudnya kepada Yesus berarti di sini ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Oke. Nah, tapi berarti jadinya kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Itu kayaknya semua orang Kristen tahu deh. Tapi di ayat yang tadi ada poin bahwa kita benar-benar. Nah, itu tuh Kami benar-benar kata-kata itu. Masalahnya kayaknya susah gitu untuk tetap dalam firman-Nya. Tapi kalau kita baca, coba ya kita lihat Ulangan 17 ayat 19. Ulangan 17 ayat 19. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Nah, berarti kalau kita ikut firman Tuhan, artinya kita juga cuman baca loh. Di sini bilangnya apapun yang ditulis bukan cuman dibaca, tapi harus diikutin dan dilakukan. Itu baru namanya pengikut Kristus. Bukan cuma baca sih. Dan itu kan memang kayak kita berdua terlahir Kristen, dari muda Kristen. Sampai sekarang juga orang juga pasti kalau di gereja, ya lu jangan cuma baca firman, harus lu lakuin gitu. Kayak gitu sih. Terus gue sempat baca juga, kalau kita buka Yohanes 8, tadi kan kita baca ayat 31 ya. Oke. Ini Yohanes 8 ayat 32. Dia bilang tuh, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi apa hubungannya hidup benar dan merdeka? Maksudnya merdeka bebas ngapain aja sebagai orang Kristen? Nah makanya apa sih hubungannya gitu kan? Iya. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau hidup lu bener, mestinya lu nggak takut salah ya. Maksudnya kita common sense aja, lu nggak bakal takut gitu loh kalau mau dihukum apa dipenjara. Ya lu hidup bener ya lebih yakin aja nggak sih? Oke. Dan kalau lu hidup bener, lu merdeka. Merdeka dari perasaan bersalah, merdeka dari hukuman. Oke. Merdeka dari hukuman. Gue juga pernah baca sih di Roma 6 ayat 23. Kita juga pasti sering baca kan. Okay. Sebab upah dosa ialah maut. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah menurut Alkitab nih, kalau kita hidup gak bener, ya pasti ada konsekuensinya dong. Maut tadi. Ya mati, binasa gitu. Tapi berarti apakah orang benar itu akan terbebas dari kematian gitu? Enggak bisa mati sama sekali. Kan nggak mungkin ya kan? Orang benar juga mati kali Pak. Ya orang benar juga mati sih. Cuman kalau mati itu kan jelas itu gara-gara dosa gitu. Okay. Tapi ada kayak pengharapan setelah kematian gitu. Gue pernah baca juga Yohanes 17 ayat 3.
Itu dibilang inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Mengikuti firman Tuhan, jadi orang benar, dapat hidup yang kekal, tidak lenyap karena dosa yang akhirnya masuk neraka. Tapi kayaknya rada keberatan gak sih Pak pembahasan kita? Kan gak segampang itu ya gak sih? Kalau gue sih lebih memilih ini hidup benar sama hidup baik. Kayaknya lebih enak hidup baik deh. Kayak hidup baik tuh gak nyakitin orang gitu. Kadang soal hidup benar tuh suka. Memang hidup benar itu susah banget. Tapi masalahnya kalau baik itu belum tentu benar loh. Oke. Tapi benar udah pasti baik. Nah, terus gue sih pernah juga baca ayat nih di Yeremia 17 ayat 9. Oke. Itu dibilang betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membantu siapakah yang dapat mengetahuinya. Nah, gue lebih suka baca ini di dalam bahasa Inggrisnya, tapi dalam King James Version gitu. Apa bedanya dengan bahasa Indonesia? Pengertiannya beda? Kalau King James Version itu kan setahu gue dia langsung diterjemahkan dari bahasa aslinya. Oke. Dan King James Version itu yang paling akurat sih. Oke. Terjemahannya. Contohnya nih, bahasa Inggrisnya kan dibilang the heart is deceitful of all things and desperately wicked gitu. Itu aja beda. Di sini bilangnya membantu gitu. Tapi anyway, di sini Alkitabnya ngomong hati kita itu sebenarnya deceitful. Terus desperately wicked artinya itu sebenarnya nggak ada yang baik lagi sih dari diri kita. Terus gimana lu bisa bilang lu lebih prefer jadi orang baik? Dimana kalau ya quote unquote kalau pakai kekuatan lu sendiri lu nggak baik dong seharusnya. Pakai gitu. hati karena tadi ya. Berarti perasaan lu doang dong kalau mengira-ngira ya. Iya. Dan gue sebenarnya juga pernah baca. Coba kita buka 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Oke. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, nambahin itu juga ditulis tuh di Yohanes 17 ayat 17. Oke. Dibilang, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, di sini nih sinkron sama yang lu bilang tadi, berarti standar orang hidup benar di hadapan Tuhan itu adalah firman Tuhan. Dan kalau lu udah ikutin standar itu, ya berarti lu benar dan otomatis pasti baik di mata Tuhan. Ya berarti memang standarnya lagi-lagi kita kembali kepada firman Tuhan. Tapi masalahnya memang nih jujur ngomong nih kalau pakai usaha sendiri, aduh susah banget bro kalau kita harus hidup benar. Itu tuh butuh bantuan. Butuh bantuan gimana? Maksudnya pribadi berdoa atau gimana? Karena menurut gua itu setiap orang ya punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dia mau berbuat dosa kiri, berbuat dosa kanan, itu kan ditanggung sama dirinya sendiri. Kenapa jadi kayak bawa orang lain untuk membantu? Nah, itu dia. Karena waktu kita baca tuh agak make sense kan. Udah dibilang bahwa semua orang udah telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terus gak ada lagi yang baik satupun enggak. Tapi kita harus disuruh hidupnya menurut firman Tuhan itu kan kayak gak mungkin. Benar. Dan gue yakin yang pasti ngebantu kita tuh gak mungkin manusia. Pasti harus ada bantuan di luar kekuatan manusia yang bantu. Cuman gue rasa kayaknya bagusan kita bahas ini di topik lain deh. Kita sambil research dulu nih kira-kira apa gitu. Oke. Seperti apa orang tuh bisa sampai punya hidup yang benar? Paling enggak kalau dia salah dia sadar kali ya. Karena kadang kan orang ya berusaha hidup benar tapi tiba-tiba jatuh dalam dosa. Tapi kok enak dosanya, nggak sadar-sadar akhirnya gitu kan. Nah itu yang kita mau cari tahu tuh. Karena memang kalau ngobrolin soal ngikut Tuhan secara benar ya pasti standarnya tinggi. Dan kembali ke tadi firman Tuhan gitu. Ya. Jadi kita sepakat ya kalau misalnya nanti topik-topik berikutnya kita pakai basisnya apa kata firman Tuhan. Benar. Dan ya kalau kita ada usulan tentang ayat-ayat yang menguatkan dari topik yang kita omongin barusan, teman-teman bisa email aja ke kita. Di belajaralkitabpodcast@gmail.com
atau mungkin ada topik-topik yang mau kita coba bahas gitu, email ke sini aja. Kasih masukan, kasih saran, nanya-nanya juga boleh ya. Oke. Terima kasih Will. Thank you. God bless you all. God Bye. bless. Bye. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being? Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus.